dan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif asyirkul akbar, syirik besar, huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka fatasrif li ghairillahi ma la yaliqu sarfuhu li ghairillah illa Allah atau illa lillah min i'tiqadin aw qaulin aw fi'lin aw ismin aw wasfin. Syirik besar yaitu engkau membuat atau menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Engkau membuat tandingan bagi Allah Azza wa Jalla wa huwa khalaqaka, yang mana dalam kondisi dia Allah Azza wa Jalla menciptakan engkau. Fatasrif li ghairillahi ma la yaliqu sarfuhu illa lillah, sehingga engkau memalingkan kepada selain Allah sesuatu yang tidak layak dipalingkan melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas? Syirik besar adalah engkau menjadikan tandingan untuk Allah Azza wa Jalla. Engkau membuat tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, sehingga engkau memalingkan sesuatu yang tidak layak dipalingkan melainkan hanya kepada Allah, engkau palingkan kepada selain Allah. Apa saja itu? Min i'tiqadin, berupa i'tiqad, keyakinan, au qaulin, atau berupa ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au ismin, atau berupa nama, au wasfin, atau berupa sifat. Disebutkan di sini ya, masing-masingnya kata penulis berupa i'tiqad. I'tiqad meyakini sesuatu yang tidak layak diyakini melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya. Qaul, mengucapkan ucapan yang tidak layak ucapan ini tadi diucapkan melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Perbuatan, melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Atau nama yang tidak boleh ditetapkan melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, atau suatu sifat yang tidak boleh disifati melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya. Adapun contohnya masing-masing nanti akan disebutkan dalam pembahasan yang ada di buku ini di berikutnya ya. Makanya kata mu'allik di bawah itu wasyirku fil i'tiqad sata'ti amthilatuhu fi syirkir rububiyyah wa syirku fil aqwali wal af'al sata'ti amthilatuhu fi syirkil uluhiyyah wal ilhad fil asma'i was sifat sata'ti amthilatuhu fi qismil ilhad fi asma'i was sifatihi. Kemudian baru dicontohkan syirik dalam bentuk i'tiqad. Asyirku fil rububiyyah, syirik dalam bab ar-rububiyah, masuk dalam bab al-i'tiqad. Anta taqid au tasyukka anna ahadan ghairallah ya'lamul ghaib. Engkau meyakini atau engkau meragukan bahwasannya ada seseorang dari selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Apabila engkau meyakini adanya makhluk yang bisa mengetahui perkara yang gaib, atau engkau meragu-ragukan, ini si fulan tahu perkara gaib enggak? Tahu perkara gaib enggak? Dikatakan syirik besar. Difahami? Kenapa? Karena yang tepat apa? Antum harus yakin si fulan makhluk tidak tahu perkara gaib. Difahami? Itu letak kesyirikannya. Karena keyakinan yang tepat, antum harus meyakini si fulan tidak tahu perkara gaib. Ketika antum ragu, dia tahu perkara gaib atau tidak, dia tahu perkara gaib atau tidak. Nah, di sini menunjukkan ada sesuatu yang tidak tepat pada i'tiqadnya dia. Au yakhluq, au yarzuq, au yadfa, au yarfa al-bala. Atau meyakini adanya seseorang dari kalangan makhluk yang bisa mencipta, memberi rezeki, bisa menolak, bisa mengangkat bala. Au yudabbir amrul kaun au yusyarri, atau meyakini adanya seseorang dari kalangan makhluk bisa mengatur alam semesta atau bisa memberikan syariat, bisa menetapkan syariat. Au yaf'al fi'lan la yaqdiru alaihi illallah, atau engkau meyakini adanya seseorang dari kalangan makhluk bisa melakukan perbuatan
yang tidak mungkin melakukannya melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, atau melainkan Allah Azza wa Jalla. Difahami? Mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, itu perbuatan yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Tatkala diyakini ada pada makhluk, maka itu orang terjatuh pada syirik ar-rububiyah. Meyakini adanya wali al-qutub yang bisa mengatur alam semesta, atau meyakini adanya wali yang bisa memberikan rezeki, yang bisa mengampuni dosa, yang bisa mengangkat derajat, itu semua jatuh pada syirik ar-rububiyah. Atau menetapkan adanya dewi yang bisa mengatur hasil panen, Dewi Sri, atau meyakini bahwasanya kejadian musibah-musibah, balak-balak, gempa bumi dan yang lainnya, itu semua yang ngaturnya adalah Nyi Roro Kidul atau yang semisalnya. Ini semua jatuh pada syirik ar-rububiyah. Kemudian disebutkan dalil masing-masing argumentasi tersebut, ya, bahwasannya tidak ada yang bisa melakukannya melainkan hanya Allah Azza wa Jalla dari perkara-perkara yang disebutkan. Dalilu ilmil ghaib, dalil tentang ilmu gaib. Tidak ada yang tahu perkara ilmu gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwah, berkaitan dengan ilmu gaib, para ulama menyebutkan ala nau'ain, ada dua macam. Yang pertama, ilmu gaib al-haqiqi, ilmu gaib yang hakiki. Nah, ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ilmu gaib an-nisbi, ilmu gaib yang nisbi. Maksudnya apa? Dia dikatakan gaib binisbah li syakhsin muayyan. Ya. Dia dikatakan gaib kalau ditinjau dari orang tertentu. Tapi bagi orang lain itu bukan perkara gaib. Contoh, antum tahu bilangan lampu yang ada di masjid ini tadi? Kalau antum hitung, antum tahu bilangannya. Bagi kita bukan perkara gaib, perkara yang sudah nyata. Tapi bagi Idil Syu'bah yang ada di Yaman, dia tidak tahu ada berapa lampu yang nyala pada subuh ini tadi. Gaib bagi dia, gaib. Bagi kita tidak gaib. Nah, kalau ini tidak masuk pembahasan yang seperti ini. Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini tadi adalah al-ghaib al-mutlaq. Ya. Al-ghaib al-mutlaq. Jadi ilmu gaib al-mutlaq, ilmu gaib yang mutlak, yang tidak ada orang yang mampu mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakan ya Muhammad, tidak ada yang tahu di langit dan di bumi ini tentang perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka tidak sadar kalau nanti mereka akan dibangkitkan. Kata mu'alliq, Anda melihat di talik di bawah itu, kullu man idda'a ilmal ghaib fahuwa kafirun. Setiap orang yang mengaku tahu ilmu gaib, dia dikatakan kafir. Karramal, seperti tukang ramal. Wa huwa alladhi yaz'um annahu ya'lamul ghaiba biwasitati khutut yarsimuha 'ala ar-ramal. Yang mana ar-ramal, dia mengklaim mengaku tahu perkara gaib dengan perantara khutut. Khutut itu apa? Orek-orek, ya, yang ditulisnya pada tukang ramal tersebut. Tukang ramal ini kafir, ya. Dukun yang mengaku tahu perkara gaib kafir. Wal munajjim alladhi yaz'um annahu ya'lamul ghaib an tariqi ilmi tajjim, yang mengklaim tahu perkara gaib dengan metode ilmu perbintangan, ilmu nujum. Wal hasib walladhi yaz'um annahu ya'lamul ghaib an tariqil hisab, atau al hasib, yang mengklaim tahu perkara gaib dengan ilmu hisab, hitung-hitungan. Sekian 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 tambah sekian kali sekian, wah itu bahasanya mau terjadi kiamat. Wal arraf wa man yadda'i ma'rifatal ghaib bi ayyi tariqatin kanat, atau arraf, dukun yang mengklaim tahu perkara gaib dengan metode apapun. Wa man ya'taqada anna ahadan ya'lamul ghaib fahuwa kafirun li'annahu mukadzibun bil ayatil mazkurah. Siapa yang mengklaim
Kalau dia tahu perkara gaib, maka dia dikatakan kafir karena dia mendustakan ayat yang telah disebutkan. Ayat yang mana? Ayat yang qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aisyah istri Rasul, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal malaikata tanzilu fil anan wa huwa as-sahab fatadhkurul amra qudhiya fis sama fatastariqus syayatinus sam'a fatasma'u fatuhihi ilal kuhan fayakdzibuna ma'a mi'ata kadzbah min indi anfusihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat turun ke awan, ya, turun ke awan, terjadi obrolan sesama malaikat, ya, fatadhkurul amra qudhiya fis sama, sehingga malaikat tersebut menyebutkan tentang perkara-perkara yang telah disampaikan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit tersebut. Terjadi obrolan di kalangan para malaikat di sahab, langit dunia, langit yang paling bawah. Lalu diuping oleh syaitan. Mereka naik, syaitan itu dari bawah ini ke atas itu seperti saling dukung sampai ke atas. Ngupinglah mereka informasi berita langit yang disebut oleh malaikat tersebut. Ketika mereka mendengarnya, mereka sampaikan ke yang bawahnya, yang bawah nyampaikan yang bawahnya, yang bawah nyampaikan ke yang bawahnya. Kadang dipanai dengan bintang itu. Di antara hikmah tujuan bintang apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang apa? Di antaranya rujuman lisyayatin. Di antara hikmah yang lain zinatus sama. Di antara hikmah yang lain itu zinatus sama, penghias langit. Alama ditahtadu bihi fi dzulumati al-ard, ya. Tanda untuk kalian bisa tahu di kegelapan malam gimana. Itu bisa digunakan bintang. Jadi hikmah tujuan diciptakannya bintang ada 3, ya. Rujuman lisyayatin, kemudian untuk hiasan langit, yang ketiga untuk tanda jalan. Nah, itu syaitan nyuri. Kadang dapat sampai ke bumi. Dibisikkanlah sama dia, fatuhihi ilal kuhan. Ya, diwangsitkan sama dia kepada dukun. Namun dukun nambahi. Jadilah 100 kedustaan. Difahami? Syaitan nambahi pula. Ya. Kemudian kita balik ke atasnya. Dalilul khalqi qala Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil." Jelas ayatnya, "Dzalikumullahu rabbukum." Dialah Allah Rabb kalian. La ilaha illahu. Lihat loh. Penegasan uluhiyah. Di awal ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan dzalikumullahu rabbukum. Itu Allah adalah Rabb kalian. Rabb di sini bermakna apa? Ar-rububiyah. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan melainkan Dia, Allah Azza wa Jalla. Ini berkaitan dengan uluhiyah. Khaliqu kulli syai'in. Dia Allah Azza wa Jalla khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Fa'budu, sembahlah Dia, Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwan, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam kitab apa? Tathhirul I'tiqad. Dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla membantah kaum musyrikin dengan ar-rububiyah ketika ingin menekankan permasalahan al-uluhiyah. Apa tujuannya? Apa faedahnya? Tujuan dan faedahnya, kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala,
dalam rangka ingin menekankan kepada mereka bahwasannya tauhid ar-rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Faedah berkaitan dengan ayat ini. Ayat ini contoh lafadz Rabb pada ayat ini bermakna ar-rububiyah. Ya. Kenapa kita katakan ayat ini Rabbukum bermakna rububiyah, bukan bermakna al-uluhiyah? Karena bergandengan dengan al-ilah. Difahami? Bergandengan dengan al-ilah. La ilaha illahu. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, lafadz ar-Rabb itu termasuk lafadz yang idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Lafadz yang kalau berkumpul pada satu konteks ya, dengan lafadz al-ilah maka maknanya beda. Rabb rububiyah, ilah uluhiyah. Namun kalau tersebut sendirian maka bermakna satu, uluhiyah, rububiyah semakna. Jelas? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, ay rabbuna wa ilahuna. Juga perintah dari ayat ini tadi, fa'buduh, sembahlah Allah azza wajalla. Dalilur rizqi qala Allah subhanahu wa ta'ala, amman yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Siapa yang memulai kali penciptaan kemudian mengulangi lagi penciptaan tersebut? Wa may yarzuqukum minas sama, siapa di antara kalian yang menciptakan rezeki dari langit dan dari bumi? A ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, tunjukkan kepadaku kalau kalian memang betul-betul jujur, in kuntum shadiqin, tunjukkan buktinya. Dalilu daf'il bala wa raf'ihi qala Allah Subhanahu wa ta'ala, amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapa yang bisa mengabulkan permohonan orang yang kesusahan tatkala dia memohon kepada Allah Azza Jalla? Ketika ada orang yang muttor, kepepet, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mengabulkan permohonannya? Ya. Wa yakshifus su, dan juga bisa mengangkat keburukan yang ada. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, serta menjadikan kalian berkuasa di muka bumi. A ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala tadi? Qalilan ma tadhakkarun. Sama, ini ayat juga sama ya ikhwan. Penetapan rububiyah kemudian perintah untuk beruluhiyah. Berkaitan dengan yujibul muttar, rububiyah. Wa yakshifus su, rububiyah. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, rububiyah. Kemudian a ilahun ma'allah, ini semua al-adillah, dalil-dalil yang menetapkan apa? Ar-rububiyah yastalzim al-uluhiyah. Tauhid ar-rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Dalilut tadbir, dalil at-tadbir. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan ya Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan atau mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati dan mengeluarkan makhluk yang mati dari makhluk yang hidup? Siapa itu? Wa may yudabbirul amr, siapa lagi? Fasayaquluna Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah Azza Jalla. Ini ayat, ini khitab diarahkan, ditujukan kepada kaum musyrikin, menunjukkan kaum musyrikin penduduk Mekah pada waktu itu mereka mengikrarkan rububiyah, walakinnahu lam yudkhilhu fil Islam, akan tetapi ikrar mereka tersebut lam yudkhilhum fil Islam, tetap mereka
Qatalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa tidak? Ya. Wa dalilu tasyri'. Adapun dalil at-tasyri', pensyariatan, itu hanya Allah azza wajalla yang mensyariatkan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan suatu agama ini sesuatu yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala izinkan? Mereka punya sekutu, punya tandingan dari selain Allah azza wajalla yang bisa menetapkan syariat? Tentu tidak mungkin, ya. Tidak ada yang bisa menetapkan syariat kecuali Allah azza wajalla. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin cukup dulu sampai di sini, ya. Ana mau safar pagi ini. Insyaallah mungkin ketemu berikutnya. Lihat Sabtu nanti dilihat. Bisa jadi anak di Palembang, bisa jadi belum. Ya, naktafi bihadzal qadar.